Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu uraian atau pandangan terkait dengan baca pres Anies Rashid Baswedan yang memiliki pandangan bahwa soal desa dan kota, yang dua tema ini, soal desa dan kota, pembangunan desa dan kota, itu sudah dijelaskan juga ketika beliau menghadiri, diundang di acara asosiasi pemerintah kota di Makassar beberapa bulan yang lalu. Demikian juga asosiasi pemerintah desa ketika mereka rakernas kalau tidak salah di Jambi, seluruh Indonesia di Jambi. Juga beberapa bulan yang lalu beliau telah menyampaikan secara langsung tentang gagasan-gagasan beliau tentang pembangunan desa dan kota. Nah, tetapi saudara sekalian, rupanya memang ada juga organisasi pedesaan, desa, pemerintah desa atau organisasi desa yang ini kemudian memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Karena itu kemudian beliau juga mengapresiasi dan menyampaikan juga, menegaskan tentang bagaimana seharusnya membangun pembangunan desa supaya desa lebih maju. Dalam kaitannya juga termasuk cawapresnya Caimin menginginkan, terutama PKB, menginginkan supaya setiap desa akan datang ditambah anggarannya bahkan sampai 5 miliar rupiah per desa. Nah, kaitan itu maka pada kesempatan ini saya coba untuk membacakan apa yang disampaikan oleh baca pres Anies Rashid Baswedan di ABW News pada tanggal 11 2023 kemarin, 11 September. Saudara sekalian, gerakan Desa Bersatu mendukung duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal pasangan capres cawapres 2024. Jadi organisasi yang buffer desa yang saya maksud, atau organisasi yang saya maksud adalah gerakan Desa Bersatu yang memberi dukungan secara politik, dukungan untuk pencapresan, dukungan untuk Pilpres 2024 yang akan datang kepada Anies dan Caimin. Anies Baswedan menyambut baik dan bersyukur mendapatkan tambahan dukungan ini. Dia pun berkomitmen untuk mengikhtiarkan dan menghadirkan perubahan di desa, pembangunan desa dan kota. Alhamdulillah, siang hari ini barusan menyambut teman-teman dari gerakan Desa Bersatu dan mendiskusikan agenda-agenda perubahan terkait kawasan pedesaan. Ucapnya di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10 nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu berharap keadilan bisa menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan dengan masalah ketimpangan di masyarakat desa bisa diselesaikan. Ketimpangan ini bukan hasil kebijakan setahun, 2 tahun, atau 1 periode presiden, tapi ini adalah perjalanan panjang bangsa selama lebih dari 70 tahun yang itu harus dikoreksi, lalu proses penyelesaiannya pun perlu waktu. Itu yang harus dimulai, katanya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meyakini ada kesempatan untuk mulai mengoreksi ketimpangan yang terjadi lewat perhelatan Pilpres, sehingga hidup di desa dan kota punya kesetaraan dan kesempatan merasakan kemajuan dan masyarakat dan merasakan kesejahteraan. Demikian dikatakan oleh baca pres Anies Rashid Baswedan yang dikutip oleh ABW News, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi. Kawan-kawan sekalian, ada memang seperti yang sering dikatakan oleh Capres Anies Rashid Baswedan, dan memang faktanya demikian, seakan-akan dari satu periode ke periode yang lain, pemerintahan Indonesia termasuk pemerintahan Jokowi, desa seakan tidak diperhatikan. Dana desa, undang-undang tentang desa itu sejak dari tahun 2029 itu sudah diajukan oleh Presiden SBY waktu itu ketika belum mengakhiri masa jabatannya, dan setelah itu dibahas baru diterapkan, ya, berapa tahun kemudian diterapkan, dan kemudian Jokowi hanya melanjutkan. Jadi itu bukan, tidak bisa diklaim sebagai itu Jokowi, karena penerapan tentang undang-undang desa itu sudah, dan lahirnya undang-undang desa di masa pemerintahan diajukan dan di masa pemerintahan Jokowi. Nah, di masa pemerintahan SBY, ya. Nah, saudara sekalian, dalam kaitan dengan apa kita kembali ke soal Anies tadi, memang dia selalu menekankan adanya kesetaraan, kesempatan, kepemerataan, sehingga orang yang tinggal di desa juga merasa tidak semacam lebih rendah daripada orang yang tinggal di kota. Ekonomi pedesaan dan ekonomi kota harus bersinergi karena seluruh suplai tentang kebutuhan masyarakat kota itu berasal dari desa.
Dan desa-desa atau kampung-kampung yang dulu kita kenal sebagai kampung-kampung kini disebut desa-desa itu mesti harus dimajukan. Oleh karena itu baik infrastruktur maupun sebagai sumber-sumber produksi. Lahan-lahan ada di desa, ya, lahan-lahan pertanian ada di desa, lahan-lahan kehutanan ada di desa, ikan-ikan, perairan pedesaan juga harus perhatikan sehingga tidak tercemari dan tidak dijadikan sebagai ajang untuk merusak lingkungan di sana. Oleh karena itu desa harus mengalami perubahan. Oleh karena itu diterapkan juga dengan terapi ide perubahan yang nanti akan disampaikan oleh Baca Pres Anies Baswedan. Dan kini mungkin buah dari kehadiran beliau di Jambi itu, maka kemudian ada asosiasi masyarakat di pedesaan yang membentuk job buffer, organisasi untuk dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan dan cawapresnya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.